Kembali lagi sobat-sobat di channel Lazi dan Film, kita mulai saja. Halo, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang mana ada sebuah keluarga mafia, di mana salah satu di antara mereka mengkhianati keluarganya sendiri. Cerita dimulai dari seorang pembunuh bayaran yang sedang meluncurkan aksinya. Pembunuh bayaran tersebut bernama Max. Dia bersama dengan saudaranya yaitu Lucero. Satu persatu orang yang ada di situ dihabisi oleh mereka. Dalam aksinya itu, Max tidak suka dengan apa yang dilakukan Lucero, karena rencananya sebenarnya bukan seperti ini. Tetapi Lucero menjawab kalau mereka mau mempermainkannya. Setelah menyelesaikan aksinya tersebut, ternyata Max berpamitan kepada Lucero. Max ingin pensiun dari pekerjaannya itu dan ingin hidup normal bersama anak laki-lakinya. Dan Lucero mempersilahkan Max untuk pulang ke rumahnya. Kemudian ayah Lucero pun datang bersama dengan anak bungsunya yaitu Maria, yang merupakan adik dari Lucero. Sang ayah menyesal dengan apa yang telah dilakukan Lucero. Ayahnya bilang kalau Lucero telah berubah semenjak ia mengirim Lucero ke Jepang untuk belajar kesetiaan dan hierarki. Lucero malah bilang kalau ia tak belajar itu. Di sana ia malah masuk ke salah satu geng di Jepang. Kemudian Lucero menyuruh anak buahnya untuk menghabisi anak buah ayahnya. Tetapi Maria berhasil kabur dari situ. Dan kemudian Lucero bertanya kepada ayahnya, mau di jantung atau di kepala. Akhirnya ayahnya mati dibunuh oleh Lucero. Max pun sampai di rumah dan bertemu dengan anak laki-lakinya. Tak lama kemudian, beberapa orang mendatangi rumah Max dan menyerangnya, dan terjadilah perkelahian. Hingga akhirnya Max ditembak oleh seseorang yang bernama Finito. Dia adalah anak buah dari Lucero. Kemudian Finito membunuh anak Max. Setelah itu, menghancurkan rumah Max dengan Max masih berada di dalam. 2 tahun sudah berlalu. Terlihat seorang pemuda yang bernama Leo. Ia sendiri bekerja sampingan menjadi pengedar narkoba kecil-kecilan. Suatu ketika, Leo baru saja pulang dan memberikan ibunya uang. Ia bilang kalau ia bekerja sampingan di sebuah bengkel. Leo juga membelikan mainan untuk adiknya. Ketika Leo sedang santai, ia dihubungi oleh bosnya yang bernama Jaro. Jaro menyuruh Leo untuk mengantarkan paket ke daerah Charm. Kemudian Leo bertanya bukankah Charm wilayahnya orang Rusia. Jaro pun tak peduli. Ia tetap memaksa Leo untuk pergi ke daerah tersebut. Akhirnya Leo pun pergi ke sana dan ternyata di sana Leo sudah diawasi oleh orang Rusia. Sampai akhirnya Leo pun tertangkap dan dihajar. Tiba-tiba datang seseorang yang menolong Leo. Ia pun mengajar orang-orang Rusia yang mengajar Leo. Leo kagum kepada orang tersebut dan ingin berterima kasih. Orang tersebut tidak mempedulikannya. Tapi saat Leo pergi, orang itu menarik Leo masuk ke dalam garasinya. Ternyata orang itu adalah Max, yang masih hidup dan selamat dari kejadian itu. Max masih hidup karena waktu itu ia ditolong oleh Maria. Kemudian Max mengobati Leo dan setelah itu menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Leo sering menemui Max. Dari situlah akhirnya mereka berteman. Leo juga sempat belajar bela diri dengan Max. Di suatu ketika, Leo sedang bersantai dengan teman perempuannya. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari Jaro. Jaro menyuruh Leo untuk mengantar paketnya lagi ke Charm. Kali ini Leo langsung menolak dan mematikan teleponnya. Jaro merasa marah dengan Leo yang langsung mematikan teleponnya. Pada suatu malam, Leo tak sengaja bertemu dengan Jaro dan anak buahnya. Kemudian mereka mengejar Leo, hingga akhirnya Leo tertangkap. Jaro pun mengajar Leo, hingga tangan Leo dibenturkan ke pintu mobil. Dan keesokan harinya, Max didatangi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah teman perempuan Leo. Ia datang untuk menanyakan Leo, karena ia mendengar semalam Leo tertangkap oleh Jaro dan anak buahnya. Siapa tahu kali ini Max menyelamatkannya lagi, kata si perempuan itu. Kemudian Max mencoba menelpon Leo.
Setelah itu, Max menemui Leo di gereja. Di sini, Leo bercerita kalau Jaro sudah menghajarnya dan membuat tangannya terluka. Leo juga bercerita kalau sebenarnya ia tidak mau menjadi pengedar narkoba, tapi karena ia tak punya ayah dan harus menjadi tulang punggung keluarganya. Kemudian, Max menghubungi seseorang dan setelah itu menemuinya. Ternyata orang tersebut adalah Maria, adik bungsunya. Di sini Maria kesal dengan Max karena rencana mereka untuk balas dendam ke Lucero akan terganggu karena adanya Leo. Dan akhirnya Maria menerima Leo dan meminta Max untuk tetap fokus pada rencananya. Di suatu malam, terlihat Jaro dan anak buahnya mendatangi sebuah klub malam. Saat Jaro sedang di kamar mandi, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang. Ternyata itu adalah Max. Kemudian, Max pun langsung mengajar Jaro. Dan tak lupa Max melakukan seperti apa yang telah Jaro lakukan terhadap Leo. Keesokan harinya, Finito menemui Jaro. Ternyata Jaro adalah salah satu anak buah dari Lucero. Di sini Jaro menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya semalam. Karena merasa Jaro sudah tidak berguna lagi, Finito pun langsung membunuh Jaro. Finito bertanya kepada orang yang ada di sana, di manakah rumah Leo. Saat Leo hendak pulang ke rumahnya, ia pun akan ditemani oleh Max. Karena Max khawatir anak buah Lucero pasti akan mencari Leo. Ternyata Max melihat salah satu anak buah Lucero yang sedang mengawasi rumah Leo. Max pun langsung membunuh orang itu. Ketika Leo masuk ke rumahnya, ia melihat adiknya sudah tewas dan berlumuran darah. Ternyata di dalam sudah ada Finito dan anak buahnya. Kemudian Max masuk dan terjadilah adu tembak. Saat Leo melihat ibunya yang sudah tewas, kemudian ia menembak asal ke arah Finito. Namun Finito berhasil kabur. Di kediaman Maria, terlihat Leo sangat shock karena keluarganya sudah mati dibunuh. Kemudian Maria bilang bahwa Maria dan Max juga pernah merasakan hal yang sama. Suatu ketika, Maria menyadap telepon Quiza. Dia salah satu anak buah Lucero. Maria mengetahui Finito akan menyuruh anak buahnya untuk datang ke garasi Max. Max pun menyambut mereka, kemudian menghabisi semua orang yang datang ke garasinya. Kemudian Maria menelpon Max dan mengatakan kalau Quiza berada di sebuah klub malam. Klub malam tersebut hanyalah sebuah kedok tempat penyucian uang milik Lucero. Dan Max langsung mendatangi klub malam itu. Dan ia menghabisi para penjaga di sana. Kemudian ia menemukan Quiza. Ia memberikan sebuah handphone dan menitipkan pesan untuk Lucero. Max yang sudah mengetahui penyimpanan uang Lucero, ia pun mengambil semua uang milik Lucero. Lucero yang mengetahui uangnya telah diambil, ia dan anak buahnya datang untuk menemui Quiza. Dan Lucero bertanya siapa orang yang telah mengambil uangnya. Quiza tidak tahu siapa orang itu. Ia bilang orang tersebut hanya menitip pesan. Lucero sangat marah karena Quiza tak bisa menjaga uangnya. Kemudian Lucero membunuh Quiza dengan menusukkan pisau ke matanya. Saat Maria tertidur di ruang kerjanya, dan Leo yang tahu keberadaan orang-orang yang membunuh keluarganya itu, diam-diam mengambil senjata Maria dan memutuskan untuk pergi ke sana seorang diri. Tentu saja untuk balas dendam keluarganya. Namun, bukannya balas dendam, malah ia dengan mudah dihajar oleh Finito. Maria yang sadar Leo tidak ada langsung pergi mencari Leo. Leo pun hampir dibunuh oleh anak buah Lucero. Tetapi Maria datang di waktu yang tepat. Maria langsung menyelamatkan Leo dan membawa ke rumah sakit. Ketika Maria di rumah sakit, dia mencoba untuk mengabari Max. Tetapi Max tidak mengangkat teleponnya. Ternyata di rumah, Max didatangi oleh anak buah Lucero. Saat Max akan menembak, ia malah mengajak Max untuk berduel. Max pun menerima tawarannya. Terlihat Max terus-terusan dihajar. Tapi pada akhirnya Max dapat menyingkirkannya. Kemudian Max menelpon Lucero dengan handphone anak buahnya itu. Di sini Max tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam dengan wajah yang begitu emosi.
Lucero sudah langsung tahu kalau itu adalah Max. Kemudian Max membuka pesan yang dikirim oleh Maria. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Leo. Leo pun meminta maaf kepada Max karena telah mengatakan keberadaannya kepada anak buah Lucero. Setelah itu, Max pergi untuk menemui Lucero. Tetapi sebelum bertemu dengan Lucero, Max harus menghabisi semua anak buah Lucero. Max pun beraksi dan menghabisi anak buah Lucero satu persatu. Setelah Max menghabisi semua anak buah Lucero, Max pun masuk untuk menemui Lucero. Dan di dalam, Lucero sudah menunggu Max. Kemudian Lucero memberi Max pedang dan mengajaknya untuk berduel. Dan akhirnya mereka berduel untuk saling menumpahkan darah. Max yang hampir membunuh Lucero, tiba-tiba Finito datang dengan menyandra Maria. Akhirnya Max tak bisa berbuat apa-apa. Max pun dihajar habis-habisan oleh Lucero. Maria yang tak tahan melihat Max kemudian berusaha untuk melepaskan diri. Kemudian Maria dan Finito pun melakukan adu tembak. Dan tiba-tiba Maria mendorong Finito sampai mereka terjatuh. Kemudian Lucero menyuruh Finito untuk menghabisi Max yang sudah tak berdaya. Dan Lucero menghampiri adiknya Maria. Max sempat melihat ke arah Maria. Ia tak tega melihat Maria. Dan akhirnya Max melakukan perlawanan, yang kemudian gantian ia memukul Finito hingga tewas. Di saat Maria melihat Max melakukan perlawanan, dia pun ikut melakukan perlawanan terhadap Lucero. Kemudian Max dan Maria mengejar Lucero sampai Lucero tak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya Max dan Maria berhasil membunuh Lucero. Dan akhirnya dendam seorang pembunuh bayaran yang telah dikhianati pun terbalas setelah menunggu 2 tahun. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya.